wajar rumah tangga kita tidak berkah, tidak tenang. Ya, suami berselingkuh. Kenapa? Orang tua tidak kita muliakan. Kalau ingin selamat bangsa ini, rumah tangga kita, ayah bunda, saya hanya berpesan di pagi ini, muliakan orang tuamu akan mulia hidupmu. Hormati orang tuamu, terhormat hidupmu. Hargai orang tuamu, berharga hidupmu. Jadikan emak bapakmu ratu dan raja dalam rumah tanggamu, maka rizkimu seperti ratu dan raja. Maksudnya apa Ustaz Oren? Berikan yang terbaik kepada emak bapakmu. Suksesnya kita hari ini Bapak Ibu di Kota Pekanbaru tidak lepas dari perjuangan emak bapak kita masa lalu. Betul kan? Hebatnya kita hari ini punya jabatan, pangkat, kedudukan, termasuk Profesor Dr. Alaidin Koto MA. Kalau beliau cerita dengan saya, beliau itu sangat memuliakan emak beliau. Emak beliau sudah meninggal. Sudah ya. Katanya istri beliau sudah meninggal ya. Ya Allah, beliau itu orang baik. Dan beliau sangat mendahulukan, memprioritaskan emaknya, orang tuanya. Jadi orang sukses itu Bapak Ibu, ternyata di belakangnya ada orang tua yang hebat. Kalau dia sudah punya istri, ada istri yang hebat. Dan ternyata ayah bunda Bapak Ibu, hebatnya kita hari ini tidak lepas dari keringat, cucuran air mata orang tua kita. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki demi anak-anaknya. Makanya ayah bunda Bapak Ibu, saya sedih ketika turun dari pesawat di Sultan Syarif Kasim. Saya ambil koran Rio Post, saya baca seorang anak di Kampar membakar rumah emaknya, bapaknya gara-gara tidak dibelikan motor Beat. Halo, saya pergi ke Medan, saya baca juga koran seorang anak SMP perempuan menginjak kepala emaknya sholat maghrib, diinjaknya kepala emaknya lagi sujud gara-gara tidak dibelikan handphone. Dan bahkan Bapak Ibu mendengar ada seorang anak memenjarakan emaknya gara-gara tanah. Betul? Makanya ayah bunda, wajar rumah tangga kita tidak berkah, tidak tenang. Ya, suami berselingkuh. Kenapa? Orang tua tidak kita muliakan. Makanya benar kata Rasulullah, di antara tanda hari kiamat akan datang apabila seorang anak menjadi tuan di rumah mak bapaknya. Dan ini terjadi hari ini. Ibu-ibu, sudahlah dia membesarkan kita, mengasuh kita, mendidik kita, menyekolahkan kita sampai hebat hari ini di Kota Pekanbaru. Bahkan kita berkeluarga, punya suami hebat pula. Apa yang kita lakukan? Kita suruh emak bapak kita mengasuh cucunya. Betul nggak? Tapi Ustaz Oren, emak saya ikhlas. Bapak Ibu, ikhlas itu bukan tanpa bayaran. Di Jakarta saja kami membayar pembantu itu satu orang Bapak Ibu 3 juta Pak. Itu bersih Pak. Di luar makannya, di luar handphonenya, beli pulsanya. Bagaimana dengan orang tua yang seharusnya di masa tuanya dia beribadah ke Masjid Nurul Haq, dia duduk santai bermanja-manja, ya, tidak ada beban lagi, intinya dia ibadah, fokus kepada Allah. Tapi saat itu kita suruh beliau mengasuh anak kita, cucunya tanpa bayaran. Bahkan lebih parahnya, ketika salah mengasuh cucunya kita bentak mereka. Betul nggak? Kita marahi dia. Hati-hati ayah bunda Bapak Ibu, hati-hati. Di dalam Al-Quran, nah ini beberapa ayat yang saya baca, ternyata orang tua itu Bapak Ibu disandingkan dengan Allah dalam Al-Quran. Mari kita simak. Ketika dalam surat Luqman Allah mengatakan anishkurli waliwa lidai, berterima kasihlah kepadaku, kata Allah, jangan lupa untuk berterima kasih kepada emak bapakmu. Bayangkan Pak, disandingkan dengan Allah. Ketika diperintah berterima kasih kepada Allah, jangan lupa berterima kasih kepada emak bapakmu.
Biar bapak ibu yakin lagi dalam surat An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan sekutukan dia. Setelah itu apa? Berbuat baik kepada emak bapakmu. Allahu Akbar. Biar bapak ibu lebih yakin lagi, dalam surat Al-Isra ayat 23, ini sering disampaikan para ulama di sini, para ustadz kita, buya kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya. Ketika Rabb mau menetapkan jangan sembah kecuali Dia. Wa bil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada emak bapakmu. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Jangan pernah katakan kepada emak bapakmu ah cis. Perhatikan bapak ibu, saya menasihati diri saya. Wala tanharuma, jangan bentak mereka. Wa qul lahumā qawlan karima. Katakan kepada emak bapakmu perkataan yang mulia. Qawlan laina, perkataan yang lemah lembut. Qawlan sadida, perkataan yang benar. Tapi apa yang kita lakukan hari ini bapak ibu? Apa yang kita lakukan hari ini ketika orang tua kita pikun, lebih parah dari anak kecil tingkah lakunya? Mohon maaf saya sampaikan. Saya teringat juga ketika Rasulullah di zaman Nabi juga ada anak durhaka bapak ibu. Di zaman Rasul kita ada anak durhaka. Singkat cerita, dalam riwayat yang sahih saya kisahkan, seorang anak datang kepada Nabi. Apa katanya kepada Nabi kita? Ya Rasulullah, bapakku mencuri di rumahku. Bayangkan, anak ngomong ke Nabi, bapakku mengambil uangku tanpa izinku. Kira-kira anak ini kurang ajar nggak Pak? Kurang ajar nggak? Rasulullah tidak percaya langsung. Beliau mengatakan, mana bapakmu? Hadirkan bapakmu ke sini. Ternyata datanglah orang tua ini, sudah tua renta, berjalan tergopoh-gopoh sambil bersandar di tongkatnya, gemetar dia, sudah tua. Karena Rasul yang memanggil dia datang. Ya Rasulullah, kau panggil aku. Dia girang, dia senang. Ternyata ditanya dengan sesuatu yang membuat dia tersentak dan terkejut. Wahai bapak, ini anakmu mengatakan kepadaku, betulkah engkau mencuri di rumahnya? Kaget orang tua ini, tanpa disadari bapak ibu air matanya bercucuran, dia menangis. Apa kata beliau kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, saya tidak pernah menyangka ini yang akan terjadi. Tahukah engkau ya Rasulullah, ini anak dulu dia miskin, aku kaya. Ini anak ya Rasulullah, dulu dia lemah, aku kuat. Tahukah engkau ya Rasulullah, dulu anak ini lapar, aku tidak pernah kenyang. Sebelum dia kenyang, aku tahan laparku demi dia. Hari ini aku miskin ya Rasul, dia kaya. Hari ini aku lemah ya Rasulullah, dia kuat. Hari ini aku lapar ya Rasul, dia kenyang dengan istri dan anaknya. Aku datang ke rumahnya minta makanan, dia katakan tidak ada ya Rasul. Ya Rasulullah, tahukah engkau, ini anak yang mengatakan aku mencuri. Dia pernah menginap di perut istriku 9 bulan 10 hari. Tahukah engkau ya Rasulullah, ini anak yang mengatakan aku mencuri. Dia pernah dilahirkan oleh perempuan bersimbahkan darah, keringat, bercucuran air mata. Tahukah engkau ya Rasulullah, ini anak yang mengatakan aku maling di rumahnya. Dia pernah mengisap air susu istriku 2 tahun lamanya tanpa bayaran, gratis. Gratis ya Rasulullah. Demi Allah, seandainya engkau percaya dengan kata-katanya, aku ikhlas dipotong tanganku, aku rela ditebas leherku, aku ridho ya Rasulullah kalau seandainya engkau penjarakan aku. Tahukah bapak ibu, seorang nabi yang mulia ini
Seorang nabi yang bijak ini, beliau tidak bisa menahan air mata. Beliau menghadap ke anak laki-laki yang mengatakan bapaknya mencuri, dan ini diabadikan dalam hadis beliau. Apa kata beliau, Bapak Ibu? Anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu milik bapakmu. Perhatikan ya benar. Rasulullah mengatakan ke anak laki-laki ini, anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu milik bapakmu. Artinya apa, Bapak Ibu? Apapun yang kita cari di kota Pekanbaru hari ini, jabatan, pangkat, kedudukan, sawit, getah, rumah, tanah, mobil, rekening Indonesia, luar negeri, kita punya banyak, demi Allah itu punya orang tua kita. Itu milik orang tua kita. Dan kita tidak akan pernah bisa membalas jasa orang tua kita. Gak pernah. Dan bahkan ketika gunung Uhud berubah menjadi emas, kita persembahkan kepada emak bapak kita, maka tidak akan pernah terbalas jasanya. Benar kata pepatah orang kita, Bapak Ibu, cinta orang tua kepada anaknya sepanjang jalan, tapi cinta anak kepada orang tua sepanjang penggalan. Saya tidak setuju dengan pepatah ini. Walaupun emak bapak saya sudah meninggal, Bapak Ibu, saya nggak setuju dengan pepatah ini. Saya ingin mencintai orang tua saya lebih panjang dari jalan. Karena bagaimanapun, apapun yang kita berikan kepada orang tua kita hari ini, Bapak Ibu, tidak akan pernah sama pemberian mereka kepada kita. Makanya ya Bunda, pagi ini saya ingin menyampaikan hakul walid ala waladi, hak orang tua terhadap anaknya apa, Ustadz Oren? Ini yang mau saya bahas, Bapak Ibu. Apa hak orang tua terhadap anaknya yang mesti kita tunaikan sebagai anak? Di antaranya apa, Bapak Ibu? At-ta'am ini taja. Berikan makanan yang terbaik kepada mak bapakmu ketika dia butuh makanan. Saya mau tanya ibu-ibu, Bu, saya mau tanya, boleh Bu? Pernah nggak ibu ketika orang tuanya masih hidup datang ke rumah kita, ke Pekanbaru? Pernah nggak sebelum ke pasar loket, pernah nggak, Mak, ambo kapai ke pasar, amak pengen ketupet pitalah nggak? Pernah nggak? Pernah nggak ayah anda, bapak-bapak, ketika mau ke pasar, bapak kita ada di rumah, Pak, ambo kapai ke pasar, apa pengen soto Medan nggak? Pengen sate dangwong-dangwong nggak? Atau pengen sate ocu iman nggak? Halo, pernah nggak nanya? Ini hak orang tua dan kewajiban kita sebagai anak. Dan inilah saatnya kita menjadikannya ratu dan raja dalam rumah tangga. Kenapa? Mari kita putar flashback ke belakang. Bagaimana orang tua kita, Bapak Ibu, dulu memanjakan kita waktu kecil. Apapun permintaan kita, Bapak Ibu, dibelikannya. Betul nggak? Apapun keinginan kita, bahkan kita merengek di pasar itu, dia nggak ada uang, dia hutang. Yang lebih parahnya lagi apa? Bukan hanya berhutang, dia mencuri demi anaknya.